Setiap produk yang beredar membawa satu pertanyaan penting. Apakah produk itu benar-benar aman digunakan? Dalam video ini kita akan melihat mengapa keamanan produk bukan hanya soal mutu, tetapi kewajiban hukum yang melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan pasar. Di Indonesia, dasar utamanya ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menempatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan sebagai hak dasar konsumen. Artinya, produsen tidak boleh hanya fokus menjual. Sejak produk dirancang sampai dipasarkan, ada kewajiban untuk memastikan barang yang sampai ke tangan konsumen tidak membahayakan. Untuk jenis produk tertentu, aturan sektoral juga sangat menentukan. Pada pangan, obat, kosmetik, dan suplemen, pengawasan sering terkait dengan standar dan perizinan yang diawasi BPOM. Lalu ada lembaga pengawas dan instansi teknis yang memeriksa peredaran, label, izin, serta kesesuaian standar. Jadi kepatuhan hukum tidak berhenti di atas kertas. Kalau ditemukan pelanggaran, negara bisa meminta penarikan produk, menghentikan distribusi, sampai menjatuhkan sanksi. Inilah mengapa regulasi bekerja sebagai pagar sebelum kerugian konsumen meluas. Jadi kerangka hukumnya saling terhubung. Undang-undang memberi prinsip umum, regulasi teknis memberi standar rinci, dan lembaga pengawas memastikan aturan itu benar-benar dijalankan. Kewajiban pertama produsen sangat mendasar. Produk harus aman digunakan secara wajar sesuai tujuan pemakaiannya, bukan aman hanya dalam kondisi ideal di atas dokumen. Kewajiban kedua adalah memberi informasi yang jelas, jujur, dan tidak menyesatkan. Label, komposisi, cara pakai, tanggal kedaluarsa, serta peringatan risiko harus mudah dipahami konsumen. Kalau informasi disembunyikan atau dibuat kabur, konsumen kehilangan kesempatan untuk membuat pilihan yang aman. Dalam hukum, itu bukan kesalahan kecil karena akibatnya bisa langsung mengenai kesehatan atau keselamatan. Kewajiban berikutnya adalah menjaga mutu melalui proses produksi yang terkendali. Bahan baku, kebersihan fasilitas, penyimpanan, dan distribusi semuanya memengaruhi keamanan produk akhir. Itulah sebabnya uji mutu tidak boleh dipandang sebagai formalitas. Pengujian adalah cara produsen membuktikan bahwa produknya memenuhi standar keselamatan sebelum dipakai masyarakat. Kalau diringkas, produsen wajib membuat produk yang aman, memberi informasi yang benar, dan mengawasi kualitas secara terus-menerus. 3 hal ini adalah inti tanggung jawab hukumnya. Sebelum produk dipasarkan, biasanya ada tahap analisis keselamatan untuk melihat potensi bahaya saat produk digunakan, disimpan, atau bahkan saat terjadi penggunaan yang cukup dapat diperkirakan. Pada banyak sektor, produsen juga harus membuktikan efektivitas atau kinerja produk sesuai klaimnya. Jadi yang diuji bukan hanya apakah produk bekerja, tetapi juga apakah cara kerjanya tetap aman bagi konsumen. Lalu ada pengujian terhadap standar kualitas seperti konsistensi bahan, stabilitas, kebersihan, dan ketahanan selama distribusi. Ini penting karena produk yang aman di pabrik belum tentu tetap aman saat sampai di pasar. Dalam praktiknya, hasil pengujian itu menjadi dasar untuk sertifikasi, registrasi, atau bentuk persetujuan lain dari otoritas terkait. Jadi sertifikasi seharusnya dibaca sebagai hasil dari proses pembuktian. Kalau ada tahapan yang dilompati, risikonya besar. Produk bisa lolos ke pasar tanpa bukti cukup bahwa ia memenuhi standar keamanan yang diwajibkan. Maka pengujian dan sertifikasi bukan beban tambahan. Keduanya adalah mekanisme hukum dan teknis untuk mencegah kerugian sebelum terjadi. Kalau produk ternyata cacat dan menimbulkan kerugian, hubungan hukumnya tidak berhenti pada saat transaksi selesai. Di titik itu, tanggung jawab produsen justru menjadi sangat nyata. Bentuk tanggung jawab bisa berupa ganti rugi, penggantian produk, perbaikan, atau bentuk kompensasi lain sesuai kerugian yang dialami konsumen. Tujuannya adalah memulihkan, bukan sekadar meminta maaf. Kerugiannya pun bisa beragam. Ada kerusakan barang, biaya pengobatan, kehilangan manfaat, sampai luka yang lebih serius bila produk menyangkut kesehatan dan keselamatan.
Dalam banyak situasi, yang dinilai bukan hanya cacat fisik produk, tetapi juga cacat informasi. Misalnya petunjuk penggunaan yang tidak jelas atau peringatan bahaya yang tidak dicantumkan dengan layak. Karena itu, penanganan keluhan konsumen harus cepat dan terdokumentasi. Respons yang lambat bisa memperbesar kerugian sekaligus memperburuk posisi hukum produsen. Dari sudut pandang hukum, produsen wajib siap bertanggung jawab ketika produknya gagal memberi tingkat keamanan yang semestinya diharapkan konsumen. Ketika kewajiban keamanan produk diabaikan, konsekuensinya bisa bergerak di dua jalur sekaligus. Ada jalur hukum formal dan ada jalur pasar yang sering terasa sama beratnya. Dari sisi hukum, produsen dapat menghadapi sanksi administratif seperti peringatan, penghentian peredaran, penarikan produk, sampai pencabutan izin dalam kondisi tertentu. Dalam kasus yang lebih berat, apalagi jika ada unsur kelalaian serius atau dampak besar pada keselamatan publik, perkara juga bisa masuk ke ranah pidana. Lalu ada dampak reputasi. Sekali konsumen merasa ditipu atau dibiarkan menanggung risiko, kepercayaan bisa turun jauh lebih cepat daripada upaya perusahaan membangunnya selama bertahun-tahun. Akibat lanjutannya biasanya terlihat pada penurunan penjualan, komplain yang melonjak, biaya penanganan krisis, dan pengawasan yang makin ketat dari regulator maupun publik. Kalau kita melihat contoh umum di Indonesia, pola pelanggaran sering berkisar pada label yang menyesatkan, izin yang tidak sesuai, komposisi yang tidak aman, atau distribusi produk yang seharusnya tidak beredar. Jadi, pelanggaran keamanan produk bukan sekadar masalah kepatuhan teknis. Ia bisa berubah menjadi sengketa hukum, krisis reputasi, dan kehilangan posisi di pasar dalam waktu yang sangat singkat. Mari lihat pada produk makanan, karena di sektor ini dampaknya sangat cepat terasa. Ketika bahan, proses, atau penyimpanan tidak memenuhi standar, konsumen bisa langsung menghadapi risiko kesehatan. Pelanggaran bisa muncul dalam banyak bentuk, misalnya bahan yang tidak layak, kontaminasi saat produksi, label kedaluarsa yang tidak akurat, atau klaim keamanan yang tidak didukung pemeriksaan memadai. Di titik inilah uji coba dan pengendalian mutu menjadi sangat penting. Tanpa pemeriksaan yang konsisten, masalah kecil di pabrik bisa berubah menjadi ancaman besar saat produk tersebar luas di pasar. Ketika otoritas menemukan indikasi pelanggaran, langkah seperti inspeksi, pengujian sampel, pengumuman publik, atau penarikan produk bisa dilakukan untuk membatasi dampak. Bagi produsen, kasus seperti ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak boleh menunggu sampai ada korban. Sistem keamanan harus bekerja sebelum produk sampai ke meja makan konsumen. Jadi, studi kasus pangan mengajarkan satu hal yang sangat jelas. Semakin lemah pengujian dan kepatuhan, semakin besar pula risiko hukum dan sosial yang ditanggung produsen. Kalau keamanan produk gagal dijaga, pihak pertama yang paling terdampak tentu konsumen. Mereka bisa mengalami kerugian finansial, gangguan kesehatan, bahkan kehilangan rasa aman dalam memakai produk sehari-hari. Dampak itu lalu menjalar ke produsen. Selain biaya kompensasi dan penanganan krisis, perusahaan juga harus menghadapi gangguan distribusi, tekanan publik, dan pengawasan yang lebih ketat. Dalam banyak kasus, satu pelanggaran memicu rangkaian akibat yang saling terkait. Keluhan konsumen memunculkan pemeriksaan, pemeriksaan membuka bukti pelanggaran, lalu tindakan hukum mulai bergerak. Pihak berwenang dapat mengambil langkah seperti inspeksi, penyitaan, penarikan produk, penghentian distribusi, atau proses penegakan hukum sesuai tingkat pelanggarannya. Yang penting dipahami, tujuan langkah hukum itu bukan hanya menghukum. Tujuan utamanya adalah menghentikan risiko, memulihkan perlindungan konsumen, dan mencegah kerugian yang lebih luas. Jadi dampak pelanggaran selalu bersifat berlapis. Ada korban langsung, ada beban bisnis, dan ada respons hukum yang dirancang untuk mengembalikan keamanan pasar. Konsumen juga punya peran penting dalam pengawasan pasar. Langkah pertama yang paling sederhana adalah membaca label dengan teliti sebelum membeli atau menggunakan produk. Perhatikan komposisi, petunjuk penggunaan, tanggal kedaluarsa, nomor izin bila relevan, dan peringatan risiko. Informasi kecil seperti ini sering menentukan apakah sebuah produk aman untuk kondisi tertentu.
Kalau ada keluhan, efek samping, atau dugaan cacat, jangan anggap sepele. Melaporkan masalah membantu menghentikan risiko agar tidak dialami konsumen lain. Laporan bisa menjadi dasar bagi produsen untuk memperbaiki produknya dan bagi otoritas untuk menilai apakah perlu ada pemeriksaan lanjutan atau tindakan penertiban. Pilihan konsumen di pasar juga punya pengaruh. Saat masyarakat lebih memilih produk yang transparan dan patuh standar, produsen mendapat sinyal jelas tentang pentingnya keamanan. Jadi, pengawasan pasar bukan hanya tugas negara atau produsen. Konsumen yang waspada, kritis, dan aktif memberi umpan balik ikut membangun pasar yang lebih aman untuk semua. Pada akhirnya, keamanan produk bukan pilihan etis semata. Ini adalah kewajiban hukum produsen yang harus dijalankan sejak desain, produksi, pengujian, sampai produk beredar di tengah masyarakat. Kalau produsen patuh, regulator tegas, dan konsumen aktif, pasar menjadi lebih aman dan lebih adil. Itulah fondasi perlindungan konsumen yang benar-benar bekerja. Keamanan produk adalah tanggung jawab bersama, dan tanggung jawab itu harus dijalankan sebelum kerugian terjadi.